Peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI adalah salah satu tragedi atau kejadian dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober 1956 di Jakarta dan Yogyakarta. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI diantaranya yaitu 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh secara keji dalam upaya kudeta. Peristiwa G30 SPKI juga dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, gerakan ini juga disebut sebagai gerakan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi negara komunis. Tujuan dari pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama, untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan ingin merebut kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang ketiga, untuk mengkomuniskan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang keempat, untuk mewujudkan cita-cita ideologi komunis yang akan membentuk pemerintah komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Latar belakang terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI mampu memposisikan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Namun, di masa Kabinet Hatta, golongan PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pengurangan pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Yang dimaksud golongan kiri adalah PKI. Nah, latar belakang sekaligus alasan mengapa gerakan G30 SPKI ini dapat terjadi karena yang pertama itu adalah karena ambisi untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. Yang kedua karena konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. Yang ketiga karena rumor Soekarno itu sakit. Dalam pelaksanaannya, PKI menghembuskan isu yaitu Dewan Jenderal. Isu ini mengatakan bahwa terdapat beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta pemerintah. Karena isu tersebut, PKI melakukan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat dan menduduki beberapa tempat penting untuk menyukseskan kudetanya. Dengan demikian, latar belakang terjadinya pemberontakan ini adalah karena keinginan PKI untuk menerapkan ideologi komunis, konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat, serta kabar tentang Soekarno yang jatuh sakit. Kronologi terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Pada Kamis 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30 September atau Gestapo yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Sakrabirawa Pasukan Pengawal Pribadi Presiden Soekarno. Kronologi peristiwa G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan 3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Ketiga target lainnya yakni Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya adalah Abdul Haris Nasution dan telah berhasil menolakkan diri dari kejadian tersebut. Namun, sang putri, ada Irma Suryani Nasution dan ajudan Aha Nasution tewas tertembak oleh PKI.
Korban-korban tersebut kemudian dibawa ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini. Di antaranya adalah Brita Sugiono Mangunwiyoto. Gerakan PKI ini di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin melancarkan pemberontakan yang dipusatkan di Madiun dan sekitarnya. Banyak pejabat pemerintah dan tokoh agama diculik dan dibunuh secara sadis. Mereka dibantai oleh orang-orang PKI di Socogorang-Gareng, Magetan, dan Kresek di Madiun. Musso dan Amir Syarifuddin kemudian memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Akhir dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan PKI di Madiun dapat dipadamkan oleh pemerintah dengan mengerahkan TNI, dan akhirnya dua tokoh PKI Madiun, yaitu Musso ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Dampak dari pemberontakan G30 SPKI. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama, posisi Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita menjadi lebih waspada terhadap paham komunis yang masuk ke negara Indonesia. Yang ketiga, bisa meningkatkan persatuan dan dapat bertahan serta teguh melawan paham komunis yang masuk ke Indonesia dan menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Contohnya, tokoh TNI Angkatan Darat yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Yang kedua, terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara Indonesia. Yang ketiga, munculnya aksi demonstrasi besar-besaran dari KAMI, KAPI, dan KAPI yang menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya.